Bismillahirrahmanirrahim. Para murid, santri, dan para pemirsa, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini dan malam hari ini guru masih diberi kesempatan. Minggu-minggu kemarin guru memberikan sesuatu pemahaman baru tentang wejangan-wejangan yang sudah hilang dan tertutupi. Alhamdulillah, dengan perlahan guru memberikan suatu pengertian, pengetahuan, khususnya generasi yang ada di bumi Pancasila. Sesuai dengan judul video ini, guru masih melanjutkan tentang wejangan orang-orang terdahulu dengan judul wejangan Manuk Kuntul Kang Lumayang, ya. Para pemirsa, karena wejangan ini sudah hilang hampir 2000 tahun, ya para pemirsa. Sulitnya untuk mencapai sesuatu hal yang sangat sulit. Sebelum dijabarkan luas oleh guru menyampaikan ulasan tentang wejangan, ya. Bagi para pemirsa, tidaklah mengerti atau tidaklah mengetahui adanya sesuatu yang tersimpan atau yang tertutupi atau yang sangat misteri, ya, dari sejarah kehidupan manusia. Guru melalui videonya dengan wejangan ini diulas oleh guru dengan bahasa yang sangat mudah, sehingga para murid, santri, dan pemirsa bisa menangkap atau bisa mengerti apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana sebenarnya manusia itu diproduksi atau dicipta oleh para dewa masa-masa lampau, ya. Diulas sedikit oleh guru tentang memahami dunia. Dunia itu bagaikan permainan para pemirsa, ya. Bagi para dewa atau para moyang kita atau leluhur kita, alam dunia ini adalah permainan dan beliau-beliau itulah sang pelakunya yang membuat permainan itu. Dari permainan yang sudah jutaan tahun itu, para leluhur kita memberikan suatu kalimat atau bahasa. Dunia seluas ini, ya, timur, selatan, barat, dan utara. Wejangan bahasa dulu itu, leluhur itu cara memberikan nasihat begini para pemirsa. Ini bahasa Jawa kuno, ya. Gumelaring jagat sakmene ombone, digelar jagat sangka wetan, mlaku tumekan kidul, muter ngulon njujug ngalor, tanpa wates. Jadi dunia ini dibuat permainan oleh para moyang atau para dewa tanpa batas. Tatkala seluas apa yang dipandang oleh bangsa manusia, leluhur kita memberi gambaran atau suatu bahasa yang untuk meringkas. Dunia digelar sakmene ombone, nanging yang digulung dadi sak rokok klobot, diunder-under dadi sak mrica jinumput. Nah, coba. Ini sesuatu peristiwa, ya, pada malam hari ini melalui video ini para murid dan santri. Ini sesuatu bahasa yang sangat tersakral dalam sepanjang sejarah bangsa manusia. Semoga video ini pada malam hari ini dan di kesempatan ini, semoga khususnya Pulau Jawa tidak gempa pada malam hari ini, ya. Karena ini adalah sesuatu
sandi yang tersimpan. Semoga tidak membawa dampak yang merugikan bangsa manusia, khususnya di Pulau Jawa. Baik para murid dan santri, sebelum guru lebih dalam, coba guru berhajat agar diberi kemudahan oleh para leluhur dan dimudahkan dan direstui oleh para moyang, dan semoga alam semesta pun juga memberikan kemudahan sehingga tidak terjadinya musibah dan bencana, terutama gempa di Pulau Jawa, karena ini ada sesuatu yang sangat sakral atau berbahaya bagi planet bumi tatkala hal-hal seperti ini dibuka oleh guru. Ayo para murid dan santri, sedikit kita belajar berdoa semoga bumi ini, Pulau Jawa kuat tidak dampak dari apa yang dilakukan oleh guru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ibu Bumi Sitiwangi, Garuda Wisnu Kencana, bumi sing tak enciki, bumi Jawa, bumi Pulau Jawa, bumi Pancasila, yang unta buka naga ijo jogon Pulau Jawa, piwedar piwulang marang putra wayah, muga bali marang jatine dhewe-dhewe, mulya gesange, mulya keluargane. Allahu Akbar. Ayo para murid dan santri juga pemirsa, ini masuk kepada substansi ya. Wejangan adalah sesuatu bahasa dan kalimat yang terkonek dengan sistemnya metafisika atau alam. Terjadinya dimulainya suatu konsep peradaban bangsa manusia. Sebenarnya wejangan sangatlah banyak para pemirsa. Ada 25 kalimat yang harus dipecahkan bagi bangsa manusia. Tapi namun karena zaman sudah tidak bisa ditangkap oleh bahasa dari para generasi di Jawa, sehingga guru hanya mengambil beberapa wejangan, mungkin 3 atau 4 sampai 5. Itu saja bila sudah mengerti dan paham sangatlah luar biasa. Sesuai dengan judul apa yang di video ini para pemirsa, wejangan manuk kuntul kang lumayang. Pada masa dahulu bahasanya tidak seperti itu para pemirsa. Di luaran sana ada bahasa yang keluar, golek-ono tilase kuntul kang mabur. Nah, ya. Tatkala diibaratkan ada burung itu terbang, tilasnya, bekasnya, itu masih ada hempasan anginnya. Jadi itu masih bisa dideteksi ya para pemirsa. Ada bahasa wejangan itu yang sangat lebih sulit di atas dari wejangan tilase kuntul kang mabur. Satu contoh, ada bahasa yang diterima oleh guru. Wahai si muridku bocah bagus, golekno tilase kuntul kang lumayang. Jadi diibaratkan burung bango itu sudah terbang tinggal melayang. Itu disuruh mencari tilase. Tilasnya itu bekasnya ya. Atau yang ditinggalkan atau yang di belakangnya. Sulitnya seperti itu. Itu tersirat sesuatu hal yang sangat sulit para pemirsa ya. Ya Pak Guru memberi ulasan yang sangat simpel agar bermanfaat. Tatkala bahasa itu ditangkap oleh manusia,
manusia itu tidak mengerti bahasa. Bagaimana kira-kira manusia itu? Sedangkan bahasa-bahasa itu sudah diproduksi, sudah dikeluarkan, dan sudah dibentuk dan dicipta oleh leluhur kita sejak puluhan ribu tahun masa lampau. Itu yang menerangkan kehidupan, adanya manusia, adanya kehidupan. Sedangkan bahasa berubah dan berubah sehingga tidak mengerti kita yang di era sekarang apa yang dimaksud. Rata-rata bahasa yang ada di Jawa, tatkala bahasa itu sudah disebutkan dan dibunyikan, itu pasti satu mengena kepada perilaku manusia atau sifat perilaku manusia, atau ada benda-benda atau ornamen yang ada di tubuh manusia atau perilaku manusia, dan ada bendanya di luar sana. Bisa berupa makhluk, bisa berupa tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah kelebihan dari bahasa yang dimiliki dari leluhur kita. Guru masuk pada substansi. Golek ana tilase kuntul kang lumayang. Para pemirsa, di situ ada sesuatu bahasa kuntul sekarang dirubah. Para pemirsa menyebutnya itu bangau. Tatkala kuntul itu dirubah menjadi bangau, itu tidak ketemu ya para pemirsa. Karena bahasa leluhur kita itu, satu contoh menyebut kuntul, itu minimal harus ketemu dua. Satu kuntul sebagai burung sekarang diganti menjadi bahasa bangau. Dua, ada ornamen raga manusia yang disebut sekarang kelamin. Nah, dari cerita itu masuklah kepada substansi keilmuan para pemirsa. Ini dipentingkan ya, difahamkan khusus murid dan santri dan juga pemirsa. Semoga guru bisa masuk kepada titik yang sangat bermanfaat. Karena ini bila paham bagi manusia, kalian akan bisa kembali kepada ketemu para moyangmu, kalian akan bisa ketemu para leluhurmu. Disebutlah di situ yang disebut swargaloka atau swargaloka. Ya. Semoga ini betul-betul dicerna. Satu contoh diberilah gambaran simbol. Golek ana tilase kuntul kang lumayang. Bahasa-bahasa leluhur itu tersimpan dari bahasanya. Di situ lumah para muridan. Lumah itu dimaknakan sekarang itu terlentang. Bahasa Jawa niku melumah. Kuntul melumah. Apa para pemirsa? Bila dianalisa diterangkan dengan sederhana. Kalau kuntul itu sekarang disebutlah kelamin, tatkala itu sudah melumah, sudah terlentang. Artinya peristiwa menghasilkan keturunan itu sudah selesai. Masih terangkai dengan wejangan galene kangkung. Di dalam sejarah keilmuan agar manusia bisa mengerti sejarah manusia, tubuh manusia dibuat dari apa, diterangkan secara keilmuan. Etan wiwitane, ini pahami para pemirsa, para murid biar tidak salah memahami keilmuan, biar tidak terjerumus dan tidak tersesat oleh agama yang sudah rusak ya. Etan wiwitan mempunyai sifat putih, terang sifatnya, putih warnanya. Kuntul nang etan panggonane putih rupane. Maka burung kuntul atau burung bangau itu yang berwarna putih. Tapi burung atau kuntul ini yang dimaksud dari wejangan para moyang itu, burung bangau atau burung kuntul ini yang berada di sawah, bukan yang berada di pantai atau di pinggir laut. Karena burung ini menerangkan kehidupan, maka disimbolkan sebagai cocok tanam. Ya, para murid dan santri, ini nanti kalau diulas guru panjang ya. Coba sedikit guru agak ngurangi karena terlalu fatal. Ini nanti semoga tidak gempa pulau Jawa ini. Tatkala manusia sudah memberi gambaran di dalam pikirannya, yang disebut kuntul adalah satu binatang, dua perilaku kita terutama bapak dan orang tua sebelum kita Anda diproduksi atau diciptakan. Di situ diterangkan warna putih mempunyai sifat terang, keadaannya bahagia.
keadaannya ringan. Ya, di situ apa? Ada burung kuntul. Itu nanti tatkala ilmu ini dibuka oleh guru, itu nanti keluar menjadikan hasil ilmu yang disebut ilmu kodok plengok. Jadi ini terangkai dari sejarah dan ilmu. Satu contoh ya, burung kuntul atau burung bango, itu makannya apa para pemirsa? Bagi para pemirsa sekarang itu bicaranya kan makannya katak. Leluhur kita tidak bisa mengatakan katak dulu. Yang dimakan itu kodok, tapi bukan kodok besar. Kodok kecil namanya percil. Nah, di era sekarang karena bahasa ini sudah tidak dipahami bagi murid dan santri juga para pemirsa. Sehingga sulitlah kadang ilmu tatkala disampaikan kepada para murid dan santri. Itu nanti ada sesuatu filsafat namanya ilmu kodok plengok. Tatkala manusia itu terjebak dari ilmu itu, itulah yang disebut nanti sekarang menjadi ilmu gendam atau ilmu pelet. Itu sangat ampuh para pemirsa. Tapi guru kembali kepada substansi tentang kehidupan aja, tidak masuk kepada ranah keilmuan. Tatkala nang etan panggonane putih warnane, manukane kuntul. Nah, dari situ apa yang dimaksud para pemirsa? Wiwitane, kawitane, masuk ke ranah dalam bahasa ditulis dalam kitab yang disebut wal awalu. Jadi bahasa leluhur kita itu sangat banyak para pemirsa. Karena manusia atau masyarakat atau umat tidak paham, tatkala ditulis dengan bahasa Quran wal awalu, kalian tidak paham. Kok kira itu bahasa Arab? Kok kira itu bahasa dari langit? Bukan para pemirsa. Diulas yang lebih detail. Manukane kuntul, nyebutnya manuk. Tatkala kuntul kau baca menjadi kelamin bahasa Jawane, assalamualaikum kontol. Diterangkan dengan bahasa yang ada di Quran wal awalu, sudah menjadi bentuk yang di luar atau kulit. Wal itu jangan sampai lepas. Sebagai alat penutupnya disebut serual. Awalu sebagai pengawali, sebagai yang memulai untuk membuat manusia bentuknya seperti alu. Nah, begitulah kunci-kunci password dan keyword bahasa yang dimiliki leluhur kita. Dari cerita itu mempunyai sifat warna putih, manukane kuntul. Karena tidak boleh dikupas dan tidak boleh dibuka bagi sejarah peradaban bangsa manusia sudah kurang lebih ribuan tahun, pada tahun 2023 dibuka oleh guru. Di situ menerangkan tentang kehidupan. Asalnya kehidupan. Karena tidak boleh dibuka oleh alam dan tidak dibolehkan bagi para moyang dibuka, diberilah gambaran sebagai ilustrasi dari cerita burung atau manuk kuntul ini, diibaratkan ditulis dengan kitab ilmu Islam, dilambangkan atau cerita dengan surat Fil. Nah, ketemu para pemirsa. Dari video yang lain para pemirsa sudah diajarkan ya, adanya surat Fil ya. Di situ ada burung. Dari burung yang disebut burung kuntul itu bentuknya wal awalu, karena itu tidak boleh dibukakan oleh sejarah. Tatkala ini nanti dibuka, itu akan menjadikan fenomena alam itu nanti bergoncang. Semoga malam hari ini tidak membawa dampak yang buruk, terutama di Pulau Jawa. Dibuatlah cerita oleh orang-orang terdahulu sebagai kiasan. Surat Fil, maka di situ sudah disimbolkan toiron ababil. Nah, di situ burungnya aba. Kembali lagi kepada substansi wejangan tilase kuntul kang lumayang itu para pemirsa.
Dengan demikian para pemirsa, khususnya murid dan santri, bila kalian membaca kitab Al-Quran, jangan digambarkan dan jangan berhayal. Sesuai cerita yang dimaksud Ibrahim itu orang dari negara luar sana. Itu salah para pemirsa. Jadi Ibrahim yang dimaksud di dalam Quran itu menerangkan substansi keilmuan proses terjadinya manusia, karena itu sangat dalam. Diberilah suatu hanya gambaran di dalam kitab Al-Quran itu. Maka disebutlah suatu sandi menjadi bahasa Ibro. Ibro itu miber, Ibro miber. Bangsa sing miber. Disebutlah manuk menjadi ilmu manukan. Itu direntet seperti itu sejarahnya para pemirsa. Nah, di situ diterangkan apa? Ada burung ababil, burungnya bapak disebutlah kuntul putih rupane. Coba begitu sulitnya masuk mencari sejarah terjadi dan terbentuknya manusia pertama diproduk oleh alam. Tatkala sudah mengerti sandi begitu, diterangkan dengan bahasa kitab karena tidak boleh dibuka intisarinya, dibuatlah dengan bahasa proses manusia pertama dengan kalimat Bismillahirrohmani. Ketemu ya para pemirsa, di video yang lain sudah diterangkan. Apa coba? Roh. Keluarnya dari mana? Ibro, burung, kuntul, bentuknya kayak alu. Harus ditutup dan harus tertutupi. Yang menutupi namanya serual atau sual. Artinya para pemirsa, yang di Quran itu sebenarnya itu ilmu dari Jawa. Dan yang menciptakan suatu kalimat itu adalah leluhur kita. Itu bukan suara Tuhan para pemirsa. Itu bukan suara Allah yang di langit. Itu bukan di bawah orang Arab yang katanya Kanjeng Nabi, bukan para pemirsa. Itu keilmuan. Karena tidak dibolehkan dibuka siapapun, dan siapapun tidak dibolehkan membuka itu. Kecuali sang pemilik, kecuali sang terpilih itu. Nah, dengan demikian apa para pemirsa? Tatkala sesuatu keadaan seperti itu diterangkan dengan suatu bahasa Bismillahirrohmani, masuklah kepada alat bendanya putih rupanya, di situ ada gading, maka gadingnya gading putih, atau manusia sekarang kalian menyebut itu kantil putih. Rangkaian alam seperti itu, Sang Maha Pencipta mencipta manusia itu seperti itu sulitnya para pemirsa. Semoga para pemirsa ini paham dan tahu, bisa dimengerti dan dilakukan. Tatkala siapapun kalian mampu memahami ini pola pikir Anda, dan Anda bisa melakukan apa yang aku ajarkan, guru akan memastikan. Setelah kita di dunia, Anda setelah di dunia disebutlah kembali, guru akan bisa memastikan kalian akan bisa kembali yang disebut ke surga itu. Tatkala dengan bahasa rohmani, itu harus kalau ritual atau harus berdoa, harus memakai namanya kantil putih. Maka kantil putih atau bahasanya itu ada disebut gading. Tatkala menyebut gading, kembalikan kepada Al-Quran di surat Fil, ada gajah pasti mempunyai gading. Tatkala manusia ingin kembali kepada sang awal yang disebut ilahi Robbi, atau yang disebut kembali sejarah leluhur bangsa manusia, kalian para pemirsa, khususnya murid dan santri, harus tahu hal seperti ini. Bila yang tidak mampu mencerna ini, semua sudah aku siapkan caranya dan pemahamannya. Seperti apa-apa yang sudah dilakukan para murid dan santri. Dengan apa-apa yang sudah aku ajarkan,
Semoga generasi murid dan santri dan kelak umatku pun semua akan bisa kembali dan ketemu kepada para moyangnya dan kembali kepada hitonya yang disebut di alam surga sana. Tapi caranya seperti itu para murid dan santri. Bila diterangkan di dalam kehidupan manusia, ilmunya dari Jawa, sejarahnya asalnya seperti itu. Bahasanya rohmani, bendanya, alatnya itu di Jawa. Maka sudah dipastikan bahwa pegang kunci dunia hanyalah orang Jawa. Karena alatnya adanya di Jawa. Tatkala para murid dan santri sudah paham diberi gambaran itu, maka diterangkan di dalam kitab. Di situ digambarkan sosok-sosok, disebutlah Ibrahim. Sejarah dipermainkan, sejarah dibuat keuntungan, hilanglah makna dan sejarahnya. Maka disebutlah Ibrahim sebagai di situ simbol bapaknya dunia, Ibrahim sebagai prasasti. Ya, Ibrahim adalah prasasti lanangane jagat, prasasti bapake orang seluruh dunia. Yang dimaksud bapake orang seluruh dunia itu bukan orang yang dari negara lain. Ibrahim itu bangsa burung, burung kuntul itulah yang disebut bapaknya makhluk seluruh dunia. Baik pria maupun wanita. Semua asalnya diproduksi melalui alat yang disebut itu. Diberilah di dalam kalimat yang ada di agama kita Islam disebut wal awalu. Manusia tidak mengerti sejarah. Manusia tidak mengerti bahasa Quran. Manusia tidak mengerti Islam. Dikira yang wal awalu, dikira Tuhan yang di langit Sidratul Muntaha sana. Manusia terobsesi dengan sejarah yang salah. Dikira yang membawa ajaran yang luar biasa ini orang dari Arab. Tertipu kembali sehingga rusaklah manusia itu. Salah konsep, salah pemahaman, dan salah perilaku. Di situ karena sulitnya untuk membuka itu leluhur memberi gambaran. Diibaratkan sebagai ada manusia mempunyai burung, disebutlah burung kuntul. Burung kuntul itulah prasasat sebagai bapaknya manusia. Digambarkan seakan-akan ada sosok Ibrahim yang akan merobohkan yang disebut Ka'bah. Maka di dalam Ka'bah, di pinggir Ka'bah ada yang disebut Hajar Aswad, disebutlah adanya batu. Disebutlah batu hitam, bahasa Jawanya bahasa watu hitam. Tatkala burung sudah ketemu, bapak wong sak donya ketemu, putih rupane, diproses oleh Sang Maha Pencipta, wiwitane melaku ngidul. Dari timur ke selatan, teko etan ngidul. Di situ diterangkan oleh kitab, tapi manusia tidak paham. Seperti para murid dan santri, tatkala Anda menyebut nang etan panggonane putih rupane, nang kidul abang rupane. Di situ mewakili unsurnya merah. Di dalam tubuh manusia adalah sari-sari, adalah yang menguasai darah manusia dan darah kita semua. Diterangkan di dalam kitab Al-Quran mempunyai sifat seperti api, bagaikan Ibrahim dibakar api. Manusia salah memahami sejarah, manusia tidak paham tentang Quran. Menggambarkan ada orang di negara sana, negara Arab, dikira ada orang yang sakti mandraguna, dibakar dengan api tidak mati, sehingga banyak manusia terjebak mengikuti jejak-jejak orang Arab, itu adalah tersesat dan terjerumus. Lantas apa guru yang dimaksud Nabi Ibrahim dibakar api tidak mati? Itulah yang disebut Ibrahim, bangsa manuk, manuk kuntul. Dibakar api adalah api asmara. Bagaimana manusia itu bisa mati kalau dibakar api asmara? Sama juga kejadian orang tua kalian, orang tua kita. Sama juga Anda tatkala sebelum menghasilkan putra.
kalian dibakar oleh api asmara, tatkala apimu sudah redam, Ka'bah sudah kau robohkan, disitulah kalian akan mati bersama batu dari si istri Anda. Tatkala si Raja Abraha dengan Ibrahim digambarkan seperti itu, diterangkan ada simbol api. Mempunyai sifat apa para pemirsa? Sifatnya berdiri. Maka orang Jawa kalau mengatakan disebut ngadeg, kenceng. Nah, tatkala di situ ada sesuatu simbol merah mewakili unsur api, tatkala sebagai manusia diterangkan sebagai lambang wanita, tatkala yang timur burung mewakili bapak, tatkala yang di selatan sing nang kidul dimaknakan ibu, mempunyai sifat darah. Di dalam cerita agama dirubah ada dua istri, Dewi Sarah dan Siti Hajar. Diterangkan Nabi Ibrahim, diterangkan Ibrahim manuk mempunyai dua putra. Yang dimaksud dua keturunan putra Ismail dan Ishak di dalam wejangan sejarah bangsa manusia. Itulah yang disebut telurnya si bapak itu. Itulah si telur dari Toiron Ababil. Diilustrasikan seperti anak dua, istrinya dua. Disebutlah raja sebagai raja adalah raja sehari. Itulah proses manusia pertama dibuat, namanya pengantin baru. Jadi pengantin baru pria dan pengantin baru wanita diibaratkan dalam surat Fil alam taro kaifa fa'ala sampai habis itu. Itulah para murid dan santri dicerna, dipahami. Tatkala asalnya wal awalu dari burung yang warnanya putih, ada gadingnya, ada kantilnya putih. Di sebelah kidul ada warna merah, maka gadingnya atau kantilnya warnanya merah. Tapi barangnya, bendanya, kantilnya warnanya kuning. Maka leluhur dulu kalau menyebut kembang kantil atau kembang gading, itu gading abang. Tapi fakta barang bendanya itu warnanya kuning. Tatkala menjadi satu kesatuan diterangkan secara kehidupan manusia. Tatkala di timur dinilai satu, di kidul dinilai satu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di sebelah barat menjadi warna kuning. Maka gading mewujud membentuk, disebutlah gading itu kuning. Isi di dalamnya maknanya merah. Maka sudah menjadi ketetapan hukum yang tidak bisa dirubah bahwa etan putih rupane, kidul abang rupane, kulon kuning warnane. Salah bahasa, salah makna, salah ilusi, salah obsesi. Saraf manusia itu akan menjadi kerusakan. Tatkala manusia itu meninggal dan mati, manusia tak akan bisa kembali kepada asalnya karena jalannya salah, warnanya salah, rambu-rambunya salah. Semoga video ini sangat mencerahkan, memberi tuntunan tentang ruh, tentang sejarah, tentang Quran dan Islam. 1400 tahun manusia terpelosok. Para pemirsa dan murid, sesuatu hal yang sangat istimewa video ini. Karena ini menerangkan sejarah bangsa manusia. Sekali-kali jangan sampai terpelosok seperti orang-orang di luar sana. 1400 tahun terobsesi dengan halusinasi. Sedangkan miliaran, sedangkan itu pun juga orang-orang tua kita. Nenek kakek kita pun juga terjerumus. Tapi sudah dipastikan bahwa masa agama yang dari Arab, masa sudah tidak ada. Masa agama yang di Arab, waktunya sudah habis. Semua sudah kedaluarsa.
Melalui video ini guru menyarankan dan menyampaikan kepada murid dan santri khususnya, ke depan apa yang aku ajarkan ini adalah tuntunan bagi bangsa manusia, khususnya murid dan santri dan kita khususnya yang ada di bumi Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.